Permisi, selamat siang Mbak. Halo Widi, selamat siang. Silakan masuk. Senang sekali bisa berjumpa dengan kamu. Ada yang bisa saya bantu? Kelihatannya kamu sedang sedih ya. Apakah benar? Bisakah kamu menjelaskan perasaan sedih yang kamu rasakan saat ini? Jadi saya itu sedih karena fisik saya kurang, Mbak. Baik, saya mengerti perasaan kamu sedang merasa sedih karena melihat kurangnya fisik kamu ya. Lalu bisa jelaskan lebih spesifik lagi kenapa kamu bisa sedih saat ini? Jadi begini Mbak, saya kan suka scroll Instagram gitu Mbak. Terus saya melihat postingan cewek-cewek gitu Mbak, badannya bagus, kulitnya mulus, itu tinggi, dan jadinya saya merasa sangat insecure gitu Mbak. Gara-gara postingan itu saya jadi merasa malu kalau juga ketemu orang-orang, kok badan saya kayak gini, kok saya nggak putih kayak mereka gitu Mbak. Iya baik. Kalau boleh saya tahu, dari angka 1 sampai 10, perasaan sedih apa yang dirasakan saat ini? Kalau saya itu di angka 8 Mbak. Jadi gini loh Mbak, nih saya kan lagi scroll Instagram. Nih coba Mbak lihat, udah cantik, putih, matanya bagus, tinggi lagi Mbak. Siapa yang gak insecure coba Mbak? Baik, apakah kamu berpendapat bahwa kamu sedang merasa sedih karena memang secara fisik wanita di foto postingan tersebut beda fisiknya dengan kamu, lalu kamu merasa sedih saat ini? Iya Mbak, betul begitu. Saya aja kadang sampai... Ya, bisa dilanjutkan? Saya tuh kadang kalau malam sering itu Mbak, kayak menjambak rambut. Habis itu saya suka ngelamun, terus mencubitin tangan-tangan saya sampai kayak ada luka gitu Mbak. Terus saya juga kayak malu gitu untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitar saya Mbak. Baik, tadi Widi sudah memberitahu saya bahwa sudah menjambak rambut, sudah melakukan hal buruk. Apakah Anda berkenan? Apakah Widi berkenan jika bisa memperagakan kepada saya sikap dan perilakunya? Boleh Mbak, boleh. Baik. Maaf ya Mbak, saya nggak bisa kalau memperagakan semuanya. Ya, Saya masih malu gitu Mbak. tidak apa-apa. Makasih Mbak. Ya. Jadi saya kadang juga kayak mukul tembok kayak gini Mbak, gitu Mbak biasanya. Kadang sampai bengkak juga tangan saya Mbak. Baik. Sepertinya kamu telah menemukan cara yang tepat, tetapi belum tercapai. Coba renungkan kembali, bisa? Saya merasa sedih dan kesel Mbak. Lalu? Kenapa sih Mbak mereka tuh harus dandan yang cantik-cantik, terus apa namanya kayak ya, kan saya jadi ngerasa lebih nggak percaya diri, terus kayak gimana ya Mbak, saya jadi kayak ya sakit gitu loh Mbak, kok saya jadi insecure terus kayak gini tuh gimana gitu loh Mbak. Tapi sulit, saya aja sampai ya saya berusaha sih Mbak, kalau setiap malam lihat-lihat postingan cewek-cewek gitu, saya juga capek sama diri saya, kok gini-gini terus kayak gitu Mbak. Saya senang kamu bisa terbuka dengan saya.
Karena memang sulit loh untuk menyampaikan perasaan itu seperti apa. Tetapi bisa kamu memberikan saya langkah awal untuk melepas dari rasa insecure ini? Ya kalau saya sih berusaha untuk tidak melihat postingan-postingan cewek-cewek gitu mbak, biar saya lebih percaya diri lagi, terus saya jadinya nggak insecure lagi mbak. Apakah saya boleh memberi nasihat? Sebab dari pengalaman ini kamu yang lebih memahami dibanding saya. Ya mbak, boleh banget mbak, silahkan. Saya sangat senang dengan pendapat kamu, karena kamu telah mengambil keputusan yang sangat tepat. Lalu, apakah kamu bersedia untuk saya berikan kata-kata afirmasi positif di secari kertas? Boleh mbak, boleh. Baik. Lalu, apakah kamu bersedia untuk mengatakannya di depan cermin? Oh ya, saya bersedia mbak. Baik. Baik, saya sangat menghargai hal yang telah kamu katakan. Kalau boleh saya tahu bagaimana perasaan kamu saat ini? Saya lebih tenang, terus ya senang gitu mbak, ditemani mbak juga bantu saya dalam mengatasi masalah saya ini. Baik, terima kasih. Kembali kasih ya mbak, karena mbak sudah bantu saya sangat banyak, saya sangat senang sekali. Sama-sama. Apakah saya boleh tahu kesimpulan apa yang Widi telah dapatkan selama perbincangan kita saat ini? Jadi untuk pertemuan yang pertama ini, saya mendapatkan kesimpulan bahwa saya harus mampu untuk mengungkapkan afirmasi-afirmasi yang positif ke dalam diri saya, supaya saya lebih percaya diri lagi dan saya dapat melakukan aktivitas-aktivitas saya dengan lebih baik lagi mbak. Baik, terima kasih. Apakah kita bisa akhiri pertemuan pada hari ini? Bisa mbak. Baik, terima kasih Widi. Ya terima kasih mbak sudah bantu saya. Iya, kan kemana dikasih kata-kata sama mbak psikologi kemarin, aku ambil Wow. Wah bagus-bagus nih kata-katanya, aku praktekin sekarang Aku tahu kan kalau aku praktekin ini aku jadi makin lebih percaya diri lagi, terus aku jadi suka bergaul ya sama teman-teman aku. Yang pertama, saya bersyukur. Terus habis itu yang kedua, saya indah. Terus yang ketiga, saya memiliki versi diri yang berbeda. Habis itu yang keempat, saya bisa melakukannya. Terus yang kelima, saya cantik. Terus yang keenam, saya hebat. Nah sekarang aku udah lumayan percaya diri sih dengan afirmasi-afirmasi yang telah aku buat. Semoga aku kedepannya bisa lebih berbaur lagi sama teman-teman aku. Oh iya, aku mau ngabarin mbak psikologinya kemarin. Halo mbak, selamat sore. Saya mau memberitahukan bahwa saya tadi sudah mencoba untuk mempraktekkan yang mbak bilang kemarin. Saya senang mbak, saya sudah mulai ada perubahan. Terima kasih mbak. Wah, dari Widi. Apa ya? Wah, syukurlah dia sudah mempraktikannya semua yang aku bilang. Semoga Widi bisa mempraktikannya itu tiap hari sehingga
rasa insecure-nya dia bisa hilang dan berkurang, sehingga tidak perlu lagi deh untuk rasa insecure lagi. Pasti dia bisa memiliki pacar baru, punya teman-teman baru, lingkungan yang baik juga. Wah, turut senang. Apalagi orang tuanya ya, pasti senang juga melihat kabar ini. Semoga dia menjadi anak yang tetap semangat untuk melakukan hal. Dari dialog seorang konselor dan klien tadi, bisa saya beri kesimpulan bahwa rasa insecure dapat begitu hebatnya mempengaruhi pikiran kita manusia. Menurut saya, rasa insecure itu sendiri adalah rasanya kurang kepercayaan diri sampai sibuk membandingkan diri dengan orang lain dan melupakan peran yang nyata pada diri kita. Kemungkinan kita pernah berada di titik di mana selalu fokus dalam memusatkan perhatian pada orang lain dari kesehatan mental fisik kita sendiri. Maka dari itu, saya akan memberikan tahapan untuk kita ketika sedang berada di titik insecure ini. Dikutip dari IDN Times, dengan menjadikan diri kita sendiri adalah sahabat. Tidak perlu menunggu orang lain, kita bisa menjadi sahabat untuk diri kita sendiri. Katakan pada diri sendiri hal-hal baik yang bisa memulihkan kepercayaan diri. Misalnya, terima kasih telah berusaha, besok kita coba lagi ya. Itu kita katakan ketika kita berupaya memperoleh pekerjaan, tetapi tidak kunjung mendapatkannya. Lalu yang kedua adalah tinggalkan teman toksik yang sering menjatuhkan kita. Jika kita memerlukan saran dan dukungan, kita mesti pergi ke orang-orang yang selalu mendukung kita dan memberikan komentar positif daripada yang toksik. Seperti membangun, dan ketika kita membatasi interaksi kita dengan teman toksik kita ini, kita bisa merasakan kepercayaan diri kita kembali. Lalu untuk yang ketiga, lakukan langkah kecil untuk membangun kepercayaan diri, yaitu dengan menghilangkan perasaan insecure tidak terjadi dalam semalaman. Ini adalah proses yang panjang. Jadi, menurut Carol Ward, kita perlu mendorongkan diri kita sendiri, yaitu keluar dari zona nyaman kita dan mengatasi rasa insecure kita. Dan yang keempat adalah memberikan penghargaan atau self-reward ketika kita berhasil melawan rasa insecure. Karena ketika kita berhasil mengatasi rasa insecure kita, pastikan kita menyadarinya. Ucap Carol Ward di laman Well and Good. Dengan misalnya, ketika kita berani speak up tentang kebiasaan buruk pasangan kita, pacar kita yang tidak kita sukai, atau berhasil melakukan prestasi kita dengan baik. Jika dari tahapan-tahapan tersebut sulit untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri kita atau secure kita bisa melakukan hal yang seperti klien lakukan di video sebelumnya, yaitu dengan mendatangkan kepada konselor atau psikolog kita sehingga kita merasa lega dalam membicarakan mengenai permasalahan yang kita hadapi. Dan di kehidupan sehari-hari kita bisa mendapatkan emosi positif yang kita kembangkan dari diri kita sendiri, yaitu dengan berinteraksi kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, dengan berolahraga, mendengarkan musik, bermain game, melihat pemandangan, menyanyi, jalan-jalan, memasak, makan makanan yang kita sukai, membaca, menari, dan masih banyak lagi. Dan menurut saya, jika kita sedang merasa insecure, kita tidak perlu untuk merasakan bahwa kita merasakan perasaan insecure ini
hanya diri kita saja, tetapi banyak sekali orang-orang di masyarakat di dunia ini juga mengalaminya. Jadi kita tidak perlu merasa sendiri. Dikutip dari 1%, sebenarnya kita memiliki banyak kelebihan. Tentunya kelebihan tersebut ada pada aspek yang berbeda dalam kehidupan kita. Bisa jadi aspek-aspek yang layak kita cintai tersebut masih terlupakan. Pada self-love tersebut terdiri dari 4 aspek, yaitu menjadi diri apa adanya, hubungan sosial, self-compassion, dan positive body image. Terdapat cara lain yang bisa kita lakukan juga, yaitu dengan meditasi ringan. Dikutip dari 1%, meditasi biasa diartikan sebagai latihan memusatkan mental yang membangkitkan kita di luar pikiran yang terkondisikan dan pemikiran sehari-hari, serta memperlihatkan kepada kita realitas sesungguhnya. Meditasi melibatkan percobaan melatih pikiran kita untuk tetap berada pada saat ini, karena di saat inilah ada rasa damai yang sesungguhnya. Gagasan tentang masa depan atau masa lalu bisa terjadi yang mengarah pada kesedihan, depresi, marah, atau cemburu, mencegah kita untuk merasakan kedamaian batin yang seharusnya bisa kita rasakan pada saat ini. Adapun cara lain untuk melatih meditasi kita, yaitu dengan menentukan waktu, mencari tempat untuk bermeditasi, menentukan tujuan kita, lalu mengatur postur tubuh kita. Dalam tantangan meditasi, kita bisa enggan, merasa lelah, merasa malas, merasa ragu dan tamak. Tetapi, apakah kita ingin terus merasa dan berlarut-larut dalam rasa insecure tersebut? Lalu dikutip juga dari 1%, dengan self-management atau memanajemenkan diri. Apa itu memanajemenkan diri? Yaitu dengan kenali diri dan batasan diri, tidur dan istirahat yang cukup, memenuhi kebutuhan nutrisi kita, memanajemenkan stres, memodifikasi situasi kerja atau pembelajaran, meluangkan waktu untuk bersenang-senang, kegiatan spiritual, dan mencintai diri kita sendiri. Usaha terbaik kita yang kemarin, saat ini, dan besok belum tentu terlihat sama. Terlepas dari semua itu, kita tetap bekerja keras dan mengusahakan yang terbaik selama ini. Tidak apa-apa jika usaha kita belum berhasil. Tidak apa-apa jika kita masih merasa sakit. Kita telah berusaha untuk menjadi lebih baik, setidaknya 1% setiap harinya. Terima kasih telah bertahan dan berjuang untuk mencapai hidup seutuhnya. Tetapi, apakah dengan kita merasa insecure, kita tidak dapat bangkit kembali? Tentu saja bisa, dengan kita percaya kepada diri sendiri, dengan kita bergantung kepada diri kita sendiri, dengan kita selalu percaya kepada apa yang telah kita perbuat untuk diri kita sendiri, dengan melakukan hal-hal yang kita suka dan kita cintai. Rasa insecure tersebut bisa kita tutup, bisa kita timbun di tanah. Maka dari itu, kita perlu semangat untuk menjalani hidup ini, karena kita juga manusia, tidak ada yang sempurna. Kita luput dari kesalahan. Maka dari itu, mari kita bersemangat untuk menjalani hidupan ini.